Halo, salam jumpa, salam kenal lagi dengan saya Budi Darmawan. Saya adalah senior consultant di PT SSCX Internasional. Oke, teman-teman, mungkin inilah pertemuan yang kedua ya. Sebelum saya lanjutkan nih, jangan lupa ya, mensubscribe YouTube channel kita, SIP Indonesia. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai topik-topik yang pastinya menarik. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai DMAIC. Apa itu DMAIC? Nah, seperti teman-teman sudah ketahui di video sebelumnya, bahwa metodologi yang digunakan di dalam Lean Six Sigma yaitu DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Itu adalah 5 fase yang biasa kita gunakan di dalam metodologi Lean Six Sigma. Oke, kita bahas sekarang satu-satu secara singkat. Apa itu define? Define adalah step pertama di dalam Lean Six Sigma metodologi, di mana goalnya atau tujuannya adalah kita bisa menemukan masalah atau tema atau penyakit apa dari perusahaan kita saat ini yang layak untuk kita angkat menjadi tema Six Sigma. Sehingga harapannya kita bisa melakukan improvement di poin tersebut. Ya. Nah, hasil akhir dari define tentunya adalah suatu tema project yang sudah disetujui atau divalidasi oleh champion atau process owner bahkan sampai di level manajemen, ya seperti itu. Nah, di dalam fase define ini termasuk nanti selain kita menentukan temanya atau judulnya, tentunya juga adalah tim yang akan kita gunakan, yang akan bersama kita dalam mengeksekusi project yang kita akan deliver berikutnya. Kemudian juga di dalam fase define juga kita men-state apa yang menjadi target atau objektif dari project kita ini. Kemudian juga di dalamnya ada berapa lama project ini kita akan eksekusi, ya. Berapa lama project kita akan jalankan. Mau itu di fase define-nya, measure, analyze, improve sampai dengan control. Nah, tentunya juga di dalam fase define, seperti tadi saya bilang bahwa ini harus disetujui atau divalidasi minimal oleh si champion. Ya, siapa itu champion? Champion itu adalah process owner atau kadang di dalam suatu project itu juga ada sampai di level sponsor. Ya, ada sponsor, ada champion. Ya. Nah, paling tidak champion menyetujui bahwa tema ini cocok diangkat menjadi project kita. Nah, di dalam fase define tentunya juga nanti kita tidak sembarangan dong gitu ya, memilih tema apa yang kita akan ambil gitu kan. Di sini juga tentunya nanti ada bagaimana kita memprioritaskan tema mana yang cocok, mana yang kira-kira diprioritaskan terlebih dahulu. Tentunya menggunakan beberapa parameter ya, sehingga misalnya dari sisi waktunya, dari sisi benefitnya tertinggi, effortnya juga yang sedang ya, jangan effortnya terlalu tinggi tapi benefitnya rendah gitu kan, sehingga memprioritaskan project itu hal yang sebetulnya cukup penting di dalam fase ini, sehingga jangan sampai nanti setelah kita lakukan eksekusi projectnya ternyata benefit yang didapat tidak terlalu besar. Nah, itulah pentingnya kita memprioritaskan project apa yang akan diambil di dalam fase ini. Oke, itu gambaran singkat mengenai fase define. Kemudian setelah selesai fase define, masuk fase measure. Nah, namanya saja measure, ya, pengukuran. Artinya di sini kita akan melakukan berbagai aktivitas yang tujuannya apa? Kita ingin mendapatkan gambaran secara detail mengenai proses yang menjadi fokus improvement kita, ya. Nah, untuk mendapatkan gambaran secara detail mengenai proses yang menjadi fokus area improvement kita, maka di dalamnya tentunya kita butuh menggunakan berbagai informasi. Salah satunya adalah data. Nah, karena itulah di dalam fase measure, kita akan banyak pengambilan data collection. Yang tentunya juga tidak sembarangan datanya diambil, mulai dari kita harus membuat suatu rancangan ya, data collection plan, kemudian sampai dengan data itu diambil sendiri dan bahkan sampai bagaimana kita menyajikan data sehingga lebih informatif dan lebih mudah ketika orang ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan dari data tersebut ya. Termasuk juga di dalam fase measure, sebelum kita melakukan pengambilan data, pastikan sistem pengukuran yang digunakan sudah
valid. Ya. Nah, karena itulah juga seringkali kita mendengar istilah MSA, Measurement System Analysis, di dalam fase ini, untuk memastikan bahwa sistem pengukuran yang kita gunakan itu sudah valid. Nah, selesai di fase measure, artinya kita sudah cukup mengambil atau mendapatkan data yang kita butuhkan. Tetapi sebetulnya data apa yang kita ambil ini? Nah, yang kita ambil adalah data baik itu Y atau yang berkaitan dengan tema kita ataupun beberapa potensial-potensial yang secara langsung atau tidak langsung bisa pengaruh terhadap Y. Sehingga nanti bukan hanya Y-nya yang kita ambil, tapi beberapa poin-poin yang memang di awal kita sudah bisa mengambil data yang nantinya kita akan bisa melanjutkan di dalam fase analisis. Oke, itu adalah fase measure. Kemudian yang berikutnya setelah fase measure yaitu ada yang namanya fase analysis. Nah, sebetulnya fase analisis ini adalah kelanjutan di dalam fase measure tentunya, ya, di dalam fase measure. Apa yang ingin dilakukan di fase analisis? Tentunya targetnya yaitu apa? Mendapatkan root cause, akar penyebab masalah. Jadi kalau di dalam fase analisis ini kok teman-teman belum menemukan root cause-nya, sebetulnya belum selesai loh analisisnya gitu kan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan root cause ini juga bisa dibilang sulit juga tidak, dibilang tidak juga, ya harus perlu sesuatu yang bisa memperkuat alasan kita kenapa ini kita anggap sebagai root cause. Sehingga hati-hati teman-teman, jangan sembarangan, jangan hanya menggunakan asumsi di dalam mencari root cause. Tentunya nanti akan dibahas di poin tersendiri mengenai apa itu analisis. Selesai mendapatkan root cause-nya, maka selesai juga fase analisis. Sehingga masuk ke fase berikutnya yaitu fase improve. Improve artinya adalah melakukan perbaikan. Berdasarkan apa kita melakukan perbaikan? Tentunya atas root cause yang sudah kita temukan di dalam fase analisis. Dari situ kita buat rencana perbaikannya seperti apa dan kita lakukan perbaikan tentunya. Kita lakukan improvement di sana. Dan tidak kalah pentingnya di dalam fase improve yaitu kita harus memastikan bahwa hasil improvement yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan target yang kita inginkan. Ya, ada perbaikan di situ. Kalau tidak ada, perlu kita review lagi. Kenapa sampai perbaikan ini tidak signifikan? Oke. Nah, di dalam fase improve artinya kita sudah mendapatkan settingan terbaik, the best condition, ya, settingan terbaik atas masalah yang ada. Dan kita sudah mendapatkan gambaran secara singkat hasil apa yang nantinya kita bisa peroleh sebetulnya. Selesai di fase improve, maka yang berikutnya adalah fase control. Ini adalah fase terakhir di dalam metodologi DMAIC. Apa goal yang ada di dalam fase control ini? Nah, kalau di dalam fase improvement, kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, di dalam fase control, kita harus memastikan bahwa improvement atau solusi yang sudah kita temukan tadi bisa dijalankan secara sustain. Ya, artinya jangan sampai improvement yang kita lakukan itu memberikan benefit yang hanya sementara, yang hanya sesaat. Nah, inilah perlunya ada fase kontrol. Sehingga nanti si proses owner itu benar-benar siap di dalam menjalankan, di dalam mengimplementasikan apa yang sudah kita improve di dalam fase sebelumnya. Termasuk di dalamnya nanti ada standard operation procedures-nya, ya, ada SOP-nya, kemudian mereka juga sudah disosialisasikan, ya, kemudian juga dipastikan tools-tools yang memang digunakan apa saja sudah disiapkan. Sehingga mereka bisa mengimplementasikan secara sustain dan benefit yang didapat menjadi luar biasa. Itu adalah fase DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa goal yang ada di dalam fase masing-masing teman-teman harus tahu agar teman-teman bisa langsung melakukannya tanpa bingung harus ngapain. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai DMAIC. Kalau ada saran, usulan, ataupun pertanyaan, atau saran topik apa yang menarik lainnya yang nanti akan kita tanyakan di video berikutnya, silakan. Teman-teman bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Sampai sini dulu, Budi Darmawan mohon pamit. Thank you, sampai bertemu di video berikutnya. Salam improvement.